Ada 4 wanita yang paling dimuliakan di surganya Allah. Siapa saja? Ibunda Khadijah, nomor 1 ini rajanya ya, istri Rasulullah radhiyallahu anha. Yang kedua, putrinya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Yang ketiga, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, siapa? Maryam, surat ke-19. Yang keempat, Asiyah, istrinya Fir'aun. Ini kita lihat ya, keempat wanita ini menggapai surganya Allah, bahkan tingkat yang paling tingginya, paling mulia. Apa dari hidup enak? Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri dari manusia paling mulia di muka bumi. Dinikahin oleh Ali, mas kawinnya baju besi, baju tempur dari besi. Buat apa bu? Dipakai ke warung nggak mungkin. Ya. Bahkan kalau kita baca tafsirnya surat Al-Insan, diceritakan betapa kekurangannya hidup mereka. Bahasa ininya mah jatuh dalam kemiskinan gitu. Putri dari wanita paling mulia di dunia lah itu. Ya. Ibunda Maryam, segitu solehanya, tahu-tahu hamil bu, dicaci maki orang. Ya ukhta Harun, kau saudaranya Harun, keluargamu baik, semuanya baik, kamu malah tekdung sendiri gitu ya. Sampai dia sendiri berkata, alangkah lebih baiknya jika aku mati saja dan orang tidak mengetahui ini semua, tidak mengenal diriku. Baru Allah hibur di ayat 26-nya, faquli washrobi wa quri aina. Lalu Ibunda Khadijah, wanita paling kaya sejazirah Arab. Semenjak menikah, lalu akhirnya ketika menjelang wafatnya, hartanya habis demi mendukung dakwah suaminya. Tapi ketika akhirnya wafat, udah habis-habisan demi suaminya. Minta kepada anaknya, nah mintakan sorban ayahmu boleh nggak dijadikan kain kafan ibumu ini ketika wafat. Kenapa ibu nggak minta sendiri saja? Ibu malu, takutnya belum berbakti kepada suami, takutnya belum segitunya kepada suami. Kalau bahasa kitanya mah, ibu kurang berbakti apalagi Bunda Khadijah, udah habis-habisan semua. Bahkan engkau sampai berkata, wahai suamiku Rasulullah, jika engkau membutuhkan bantuanku kelak setelah aku tidak ada untuk berdakwah menyeberangi lautan dimanapun, gali kuburku, ambil tulang belulangku untuk kau jadikan jembatan. Segitunya ya. Apakah menggapai surganya dengan kenikmatan? Enggak, pakai habis-habisan ya. Dan hakul yakin masalah yang sedang kita alami ini nggak akan sebanding sama masalah mereka pada. Ibunda Asiyah, coba ya kita bayangin ya, kita mah umatnya Rasulullah tuh banyak bonus loh. Ada malam Lailatul Qadar, 1 malam setara 1000 bulan, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ada puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari ganjarannya 2 tahun, setahun ke depan, setahun ke belakang dihapuskan dosa. Ini Syawal, barang siapa berpuasa Ramadan 30 hari ditambah 6 hari bulan Syawal, dianggap setahun berpuasa. Banyak bonusnya nggak? Banyak ya. Tapi di umatnya Nabi terdahulu kan nggak banyak bonus kayak gitu. Umur lebih panjang, bonus sedikit. Terus gimana ceritanya Ibunda Asiyah bisa nyusul 3 wanita tadi, yang 2 dari zaman Nabi loh, yang bahkan Ibunda Aisyah saja tidak termasuk ya. Walaupun jelas pasti beliau di surganya Allah, tapi ini 4 yang paling mulia ya. Kenapa? Karena beliau menggapainya dengan apa? Ibadah. Oh jelas ibadah pasti soleha. Tapi yang lebih powerful lagi adalah amalannya adalah bersabar menghadapi seburuk-buruknya manusia ya. Jadi kalau ada istri yang berkata, kok suami saya udah lebih parah dari Firaun, bohong. Karena kalau suaminya lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran ya. Iya tuh, iya dong. Karena Firaun udah paling parah, ya udah ya dia yang paling ditulis di situ. Tapi beliau sabarnya bukan sabar ngadepin dia suami naruh anduk sembarangan ya, buka laci nggak ditutup lagi. Ini ngadepinnya seburuk-buruk makhluk ini teh Firaun ya. Sabar. Maka kata Allah di Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Unlimited ya. Sekarang pahit tuh, tapi sabarnya Bunda ngadepin itu semua, bismillah. Bisa jadi nanti derajat Bunda lebih tinggi daripada semua wanita lain di dunia ya. Karena ngadepinnya seperti itu. Terus yang belum nikah, oh berarti saya harus nyari orang yang bermasalah ya, kok? Bukan gitu juga ya.
Enggak ada bismillah lah, masalah mah juga di tangan Allah. Kalau saat Allah udah harus selesai, tinggal dibukakan lagi dunianya bisa, gampang lagi. Ya, yang pasti tapi dari sudut pandang akhiratnya tidak akan ada kerugian. Terus kuat teteh ya. Semoga Allah muliakan teteh dan keluarga insyaallah, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Barakallahu fikum. Cukup?